Hai semuanya, kembali lagi di channel NCP Tekno bersama gue Ola. Pada video kali ini gue dapat kesempatan dari Asus untuk mereview laptop VivoBook 30 LED OLED T3300K. Laptop yang memiliki keunikan comfortable 2-in-1 ini dan sudah detachable, mulai dari skin material. Pada laptop ini terlihat compact dan solid karena menggunakan bahan aluminium, memberikan kesan eksklusif dan tahan lama. Berat dari bobot untuk tablet sendiri hanya 785 gram dengan ketebalan 7,9 mm. Sangat nyaman buat dibawa, nongkrong, bekerja, ataupun sebatas chilling time. Laptop VivoBook 30 LED OLED T3300 ini memiliki fitur detachable keyboard full size, keyboard yang bisa dilepas pasang. Semakin menambah kegagahan laptop ini adalah cover stand yang bisa up to 170 derajat. Pemasangannya tinggal didekatkan saja di bagian belakang laptop karena cover stand ini sudah magnetik. Nah, itu bagian pembukaan saja. Mari pantengin video ini untuk masuk penjelasan detailnya. Oh iya, sebelum itu jangan lupa di like video ini, dan bagi penonton yang belum subscribe, yuk subscribe channel ini supaya bisa semangat dalam menghadirkan konten-konten lainnya. Hal yang pertama gue mau bahas mulai dari segi keyboardnya. Kalau kalian lihat ini, tombol dari escape hingga delete mempunyai warna silver. Sedangkan pada bagian bawah berwarna hitam dengan font huruf warna putih terang, namun tidak ada backlight keyboard pada laptop ini. Tampilan layout keyboard pada VivoBook 30 LED OLED tidak ada ruang pada fitur numpad. Tetapi Asus menambahkan desain unik yang terletak di tombol enter. Coraknya garis putih putus-putus seperti tampilan Zebra Cross. Corak tersebut ada juga di cover stand-nya. Keunikan lain dari Asus VivoBook 30 LED OLED ada pada arrow-nya. Mulai arrow kirinya yang bisa berfungsi sebagai tombol home, sedangkan pada arrow kanan bisa berfungsi sebagai tombol end. Selain itu, pack up dan pack down ada di arrow atas dan bawah. Namun pada bagian print screen, insert dan delete mempunyai tata letak tombol tersendiri. Saat pengetikan memakai keyboard ini, gua merasakan feel yang pas pada jari-jari saat menekan atau mengetik. Dan jarak antara tombol satu dengan tombol lain tidak terlalu dempet. Suara yang dihasilkan saat mengetik pun tidak terlalu berisik, jadi sangat nyaman buat gua. Beralih ke touchpad, ukuran touchpad ini memiliki dimensi 128 x 64 mm. Bagian tersebut sudah masuk ukuran 50% lebar dari size keyboard pada bagian bawah. Dengan posisi center sangat diproporsional dalam memudahkan jangkauan jemari dalam pengoperasian. Pergeseran jari pada touchpad ini terasa silky smooth, responsif, dan anti-slip. Sangat nyaman bagi jari kalian yang berkeringat. Untuk touchpadnya sendiri, ketika diklik, suara yang dihasilkan seperti ketukan meja, namun ini lebih deep smooth. Ini salah satu yang gue senangin pada touchpad Asus VivoBook 30 LED OLED. Jadi aman jika bekerja di kantor, nggak mengganggu rekan kerja atau di tempat sunyi. Hal unik lain dari keyboard ini ada pada bagian belakang. Terdapat gambar panah dan beberapa tulisan hashtag seperti Be Explorer dan Reddit Set Go. Menambahkan suasana ramai di belakang, ada corak garis seperti barcode, ada tulisan _% cultural originator, dan ada juga tulisan uncheck your possibility. Dari tulisan tersebut memiliki kombinasi yang pas antara warna funky green dan silver. Ini menurut gue sebagai sebuah pesan bahwa laptop ini mempunyai nilai styling, kreatif, dan cocok untuk anak muda. Beralih pada layarnya. Nah, pada bagian ini gue sangat tertarik mengulasnya karena ini sebagai on point keunggulan dari Asus VivoBook 30 LED OLED. Asus sangat paham dalam menerbitkan produk-produk untuk menawarkan kepada kemauan konsumen, yaitu dari segi layar dan beberapa fitur displaynya. Sebenarnya produk laptop Asus mulai dari VivoBook maupun ZenBook sudah menggunakan teknologi OLED, di mana fitur ini bisa menghasilkan gambar yang berkualitas tinggi dan tajam. Display laptop VivoBook 30 LED OLED memiliki aspek rasio 16:9 dan sudah HDR.
Selain itu, laptop ini menanamkan color gamut dengan menggunakan teknologi 100% DCI P3. Nah, selain itu juga tingkat kecerahannya sudah di angka 550 nit dengan tingkat kontras rasio mencapai 1 juta banding 1 dan kedalaman warna hingga 1.700. Jadi ketika gua saat nonton YouTube, film, atau apapun, gue merasa pengalaman visual lebih detail, tajam, dan akurasinya lebih presisi. Asus VivoBook 30 Lite OLED memiliki tingkat respon time service mencapai 0,2 milisecond. Dibanding dengan layar LCD yang pada umumnya tingkat respon time service-nya sekitar 10 milisecond atau lebih. Jadi transisi warna satu ke warna yang lain sangat cepat perubahannya. Walau laptop ini cuma memiliki 60 Hz refresh rate, tetapi tidak terasa nampak blur ketika text scrolling. Layarnya sudah memiliki harmful blue light mencapai 70%. Sangat cocok untuk kesehatan mata dalam menatap layar. Laptop ini lebih lama. Layarnya Asus VivoBook 30 Lite OLED sudah dilengkapi Corning Gorilla Glass, jadi ketahanan ketika tergesek dengan benda dijamin layarnya nggak bakalan lecet. Menurut gua sudah lengkap ya beberapa aspek unggulan yang ada pada layar displaynya. Bisa sih jadi salah satu referensi buat kalian mencari laptop yang kekinian, fleksibel, ringkas, dan tentunya styling, apalagi ketika kalian sebagai content creator. Wah, pasti cocok sekali. Nah, sekarang gue mau membahas dari segi konektivitas Asus VivoBook 30 Lite OLED T3300K. Gua mau mulai dari bagian kiri terlebih dahulu yang terlihat ramai. Untuk slot konektivitas laptop ini, di bagian kirinya terletak 2 slot lubang USB Type-C, 1 slot audio jack, dan 1 slot lubang micro SD card reader. Lalu pada bagian kanannya hanya ada tombol volume, sedangkan bagian atas mempunyai tombol power. Pada tombol power ini sudah include fingerprint login, ya seperti layaknya handphone zaman sekarang ya. Oke, gue lanjutin pada sesi pembahasan di prosesor dan fitur koneksinya. Asus VivoBook 30 Lite OLED T3300 ini sudah up to date menggunakan Windows 11 versi Home. Nah, ini sih gue rasa produk-produk terbaru Asus memang sudah pada hijrah ya dari Windows 10 ke Windows 11. Mengulas ke bagian dashboard pacunya. Laptop ini menggunakan proses Intel Pentium Silver N6000 dengan Intel CPU quad-core up to hingga 3,3 GHz dan tertanam PCIe generasi 3.0 kali 4 dan SSD storage-nya up to sampai dengan 256 GB dengan memori RAM 8 GB. Menariknya lagi, koneksi sinyal VivoBook 30 Lite OLED T3300K ini sudah menggunakan teknologi Wi-Fi 6. Sangat nyaman streaming YouTube hingga 4K atau streaming menonton dengan tingkat latensi sangat kecil hingga 75%. Jadi kalau mau nonton ya pasti anti buffering atau anti lag lah. Kecuali kalau internet kalian bapuk ya beda cerita. Nah, gue mau membahas pada suara dan kamera Asus VivoBook 30 Lite OLED T3300K ini. Dan ini hal menurut gue gue senangin pada laptop ini. Kenapa? Karena suara menggunakan fitur Dolby Atmos, Smart Amplifier teknologi, dan quad speaker. Maksudnya quad speaker yaitu terdiri dari 4 jumlah susunan speaker. Letaknya terdapat di bagian 2 kanan dan 2 kiri, jadi suara yang keluar balance. Ketika menyetel lagu-lagu favorit gue, genre seperti rock, metal, pop, atau EDM, yang gue rasakan dentuman beat dan suara penyanyinya sangat jelas dan jernih. Dan gue mencoba menonton film pada laptop ini di ruangan dengan volume yang cukup besar. Experience yang gue rasakan seperti suasana dalam bioskop. Dan gue menunjukkan suara pada laptop ini kepada kalian dengan mencoba memutar film dan lagu. Silahkan kalian menyimak. Can you see them anymore? No. What's wrong? You've got to go. I don't recognize my face in the mirror. My voice when I speak. I used to try to resist you, but now I can't remember why. Do you? My husband's on a business trip. Tell him I love him. Not to come back here. Ever. I'm exhausted. Oh, you're fine. You're fine. You're all going to be fine. You let us sleep. We have your nightmares. No, that's not true. I've kept you safe
In here, you feel at peace. We feel your pain. Your grief is poisoning us. No, stop. Please, let us go. The feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. As long as it's with you. As long as it's with you. Gimana rasanya setelah menyimak dan mendengar film dan lagu yang gue putar tadi? Silakan ya kalian tulis di kolom komentar. Terakhir yang gue bahas pada bagian baterai Asus VivoBook 30 Lite OLED T3300 ini memiliki kapasitas baterai 50 Wh untuk penggunaan cukup lama yakni 9,5 jam. Selain itu, fitur fast charging sudah tertanam di adapternya dengan sebesar 65 Watt. Jadi nggak perlu khawatir menunggu lama saat dicas dan jika lupa membawa chargernya. Tenang, Asus VivoBook 30 Lite OLED T3300 ini sudah support dengan power bank charging. Jadi punya alternatif ketika tidak menemukan sumber listrik. Sebelum menutup video review ini, hal yang paling gue suka secara overall pada laptop ini, so far pertama terkesan adalah performa layarnya ketika menonton, dan kedua suara yang jeger membahana tanpa adanya suara kresek-kresek. Kombinasi layar dan suara yang klop jadi terasa banget feel audio dan visual yang gue tangkap. Selain itu, Recast nggak ribet dan gokilnya bisa 2-in-1. Bisa jadi tablet atau laptop. Namun kekurangan ada pada dapur pacu yang masih menggunakan prosesor Intel Pentium Silver N6000. Menurut gua sangat disayangkan karena laptop VivoBook Lite OLED T3300 ini harus mengkorbankan dapur pacunya padahal komponen lainnya sudah oke. Itu saja review gua mengenai laptop ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan buat kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.